Oke, berjumpa lagi dengan saya di channel FGH Kreatif. Seperti yang biasa saya lakukan, saya akan berbagi tentang tools yang ada di Infinity Design. Nah, tentunya tools ini yang jarang sekali orang ketahui dan mungkin beberapa orang belum pernah menggunakannya, atau mungkin saja ada orang yang sering kali menggunakannya. Nah, supaya kalian tidak lama menunggu, kita akan langsung saja lanjut ke videonya. Tetapi buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, guys. Langsung saja ke tools yang pertama. Nah, itu adalah tools horizontal. Tools horizontal itu biasanya orang-orang digunakan kayak untuk ilustrasi. Ya, misalkan kayak buat sablonan. Nah, mungkin kalian juga pernah melihatnya di art-art yang lain. Dan juga tools horizontal ini dan tools yang kedepannya itu bisa di combine menggunakan dua tools sekaligus. Kalian bisa lihat kan tadi cirinya itu berarti dua tools itu sedang aktif. Kalau ada logonya berarti tools-tools yang tadi itu sedang aktif yang kalian pakai. Tapi untuk maksimal toolsnya itu hanya dua tools saja, yaitu tools saji, pen, dan bisa dikombinasikan dengan tools horizontal. Kemudian bisa kalian kombinasikan lagi dengan tools-tools yang lain. Misalkan kayak pen sama lazy itu bisa bebarengan, terus segmen sama lazy itu bisa dipakai bersamaan juga. Nah, kemudian kalau untuk setiap tools itu ya, misalkan ini horizontal itu jarang sekali saya gunakan, tapi mungkin ada beberapa orang yang sering menggunakannya untuk di tools tersebut. Jadi buat kalian yang hobi ya, misalkan mau membuat ilustrasi, silahkan kalian pakai saja. Dan untuk tools yang tadi, saya kasih tahu itu adalah untuk menggeserkan. Misalkan kalian mau membuatnya menjadi vertikal atau tetap horizontal atau miring, bisa kalian gunakan. Kemudian untuk yang logo gembok itu buat mengunci. Nah, misalkan seperti ini nih, supaya tidak kegeser-geser lagi dan supaya posisinya tetap simetris. Dan cara membuka kuncinya, kalian klik saja tombol pengaturan yang ada di pojok kiri atas. Nah, yang itu kemudian bisa on off kan. Nah, yang itu kalian, kalau biru tandanya aktif, kalau abu berarti tandanya tidak aktif untuk kuncinya. Kemudian kalau untuk yang tengahnya itu buat menggeser-geser. Selanjutnya ada tools vertikal. Ya, tools vertikal itu sama saja ya, gak jauh beda kayak tools horizontal tadi, cuma bedanya ini mensimetrikan atas dan bawah, tapi bisa juga kalian edit menjadi horizontal. Dan mungkin ini salah satu tools yang tidak terlalu bermanfaat ya, karena sudah ada tools horizontal tadi, jadi kalian gak perlu menggunakan tools vertikal, tinggal kalian geserkan saja bisa menjadi vertikal kok dari yang horizontal. Dan itu mungkin yang saya tidak merekomendasikan, dan mungkin itu sebenarnya gak perlu banget ya, karena sudah ada tools yang horizontal. Sama aja menyamakan dari kedua sisi. Untuk fungsi-fungsinya ya cuma seperti itu saja. Dan setelah tools horizontal ada lagi yang namanya tools radial. Nah, yang ini saya tunjukkan itu namanya tools radial. Tools radial ini mungkin bisa berguna buat kalian yang bisa membuat bunga. Nah, ini saya contohkan ya. Saya tidak mencontohkan yang bagus-bagus ya, karena ya ini cukup memberikan sampel saja buat kalian. Karena saya juga belum mahir ya cara penggunaan di tools radial ini, karena saya tidak pernah, bahkan belum pernah mungkin, dan ya tidak pernah lah, pokoknya jarang sekali gunakan, cuma saya coba-coba aja. Dulu pernah saya membuat apa ya kayak bunga gitu, cuma proyeknya sudah saya hapus ya, kurang lebih ya seperti ini nih. Dan kalian bisa perapih lagi, misalkan kalian mau buat logo bisa juga. Kemudian kalian mau membuat ilustrasi apa, kayak bunga, ilustrasi daun kelapa, apalah, banyak lah pokoknya, itu bisa kalian gunakan saja. Kemudian
Kalian bisa juga mewarnai. Kalau untuk mewarnai ya tergantung dari line art yang kalian buat ya. Kalau line art yang kalian buat itu saling berhubungan, itu tidak akan pecah ketika kalian menggunakan tools yang namanya fill tools atau tools isi. Ya, jadi buat kalian yang mungkin ada beberapa versi yang masih ngebug, tapi di versi ini versi 3412 itu tidak ngebug. Kemudian ada lagi yang namanya Kaleido. Untuk yang Kaleido mungkin ini sangat berfungsi ya. Bukan mungkin, tapi ini pernah saya coba di ya pokoknya saya coret-coret aja lah. Seperti itu, kalian mungkin juga tahu lah. Dan ini pernah saya upload apa enggak ya di Facebook itu. Saya lupa lagi soalnya. Nah, mungkin kalian ya belum tahu tools yang ini. Tapi ini juga bahkan kalian mungkin lebih sering melihat di Procreate kalau yang membuat suatu objek itu kayak pohon, kemudian ada ilustrasi-ilustrasi yang lainnya, bisa kalian gunakan lah. Kurang lebih ya seperti ini cara penggunaannya. Jadi atas dan bawah sama. Kemudian kiri kanan, jadi ini lebih ke 4 sisi ya kalau saya perhatiin. Jadi ketika saya menggambar di sebelah sini, sebelah sana juga sudah tergambar sama percis. Dan untuk fungsi on off atau lock unlock kunci dan buka kunci sama aja, ada di pengaturan yang pojok kanan atas itu. Kalian tinggal klik pengaturannya, kalian tinggal geser-geser, mau aktif mau enggak terserah kalian, atau kalian mau geserkan misalkan. Tapi kebanyakan kalau untuk tools Kaleido ini ya digunakan buat yang seperti ini nih. Nah, ini kan kalian tinggal warnain, pinter-pinter warnain saja, nanti hasilnya bakal bagus. Ini cuma saya contohkan buat sketsa saja. Dan ada beberapa tools lain juga yang ada di Infinity Design ya. Saya akan lanjutkan ke di bagian yang kotak itu ya. Jadi ini lebih bermanfaat buat kalian yang mau membuat seperti sebuah bangunan atau lorong ya, lebih tepatnya lorong, karena sudah ada mark-marknya. Dan ini juga sedikit sulit untuk penggunaannya. Kenapa saya bilang sulit? Karena ya seperti tadi, seperti itu, susah sekali untuk menggunakannya. Misalkan saya mau arahkan kemana, ya agak susah lah. Kecuali kalau kalian menggunakan pen apa ya namanya, buat itu apa ya, lupa, pensil buat HP lah, stylus. Kalau kalian menggunakan stylus pen mungkin itu akan lebih mudah, tapi di sini saya tidak menggunakan stylus pen. Dan juga untuk di pengaturan kalian tinggal coba saja geser-geser, dan saya udah coba menggeser-geser karena ada yang namanya nempel atau tidak menempel. Kalau tidak menempel itu tidak menyesuaikan dengan garis, tapi kalau yang nempel itu sudah disesuaikan dengan garis. Ya mungkin terus ini berfungsi ya buat pembuatan lorong. Ketika kalian sudah membuat garis yang menunjukkan ke arah sana, lebih tepatnya ke 3D, lorong 3D, ya kalian tinggal off-kan saja yang namanya tempel itu di pengaturan yang tadi, sama kayak fitur unlock. Kemudian kalian bisa bikin kotak, kalian bisa geser-geser lagi, ya seperti itulah gambaran kecilnya. Dan saya ini cuma memberitahu beberapa tools saja ya, beberapa cara penggunaannya bisa. Kemudian selanjutnya ada 2 titik. Yang tadi 1 titik, yang ini 2 titik. 2 titik ini kalian untuk setiap titiknya itu kalian bisa geserkan. Ya mau titiknya di mana kayak terserah kalian. Yang jelas ini kanan kiri. Dan mungkin ini bisa berguna kalian buat objek 3D juga, karena bisa lurusan, kemudian bisa memiring-miring, buat membuat bayangan kayak bangunan, atau bisa kalian membuat persegi panjang, persegi pendek, pokoknya terserah kalian. Saya tidak bisa menggambarnya. Kemudian ada 3 titik.
Untuk yang 3 titik ini perbedaannya gak terlalu signifikan ya, karena dari setiap titik itu kalian bisa geserkan saja. Dan kalau kalian ketika menggunakan tools titik itu tidak muncul titiknya, kalian zoom out saja, kemudian cari di mana titiknya itu. Dan kalau kalian mau membuat suatu bangunan, tinggal kalian atur saja mau seperti apa, kayak mau bintang, mau bulan, mau segi 6, segi 5, itu bisa kalian buat di tools ini. Dan menurut saya tools ini tidak begitu berfungsi, khususnya untuk saya, karena saya tidak menggunakan semua toolsnya. Yang paling sering digunakan adalah pen tool sama legit tool saja, cuma di 2 titik itu, cuma di 2 tools itu yang paling sering. Kemudian ada lengkung. Kalau lengkung bisa kalian membuat lingkaran atau bisa membuat lengkungan, bisa membuat, misalkan kalian mau membuat globe ya, kalian tinggal geser-geser saja seperti itu. Dan untuk garis tengahnya terserah mau kalian simpan di mana aja. Kemudian kalau mau memperkecil bulatannya, tinggal kalian zoom out, kemudian kalian tap di pinggiran yang marknya itu, yang garis-garis itu, kemudian kalian geser ke tengah seperti itu. Nah ini kalau kisi mau kalian aktifkan, itu berarti terlihat jalur-jalurnya. Kalau di off kan nggak kelihatan ya, seperti itu bedanya. Kemudian kalau untuk tempel itu ya seperti yang di awal saya bilang, berarti ini tidak menempel ke setiap kisi yang sudah tersedia atau setiap mark yang sudah tersedia, itu tidak akan menempel ya. Jadi bedanya cuma itu doang sih, dan setiap tools ini sama. Dan kemudian ada yang terakhir, karena di situ terdapat panah, tinggal geserkan. Ada yang namanya isometrik. Kalau isometrik itu lebih tepatnya membuat 3D untuk kotak atau buat persegi ya. Ini saya contohkan nih untuk isometrik. Karena ini tidak ada kisinya atau tidak ada marknya, tidak ada garisnya, kalian ikuti saja gambar yang logo yang sudah aktif yang di pojok kanan atas tools yang aktif itu. Kalian hanya bisa membuat bentuk yang seperti ini. Dan ini bisa berfungsi buat pembuatan sketsa. Misalkan kalian mau membuat sketsa 3D, atau kalian mau membuat painters, atau kalian mau membuat tools corak yang ada di tools yang kemarin, yang video kemarin tuh, kalian bisa membuatnya di sini juga. Dan nanti saya akan jelaskan beberapa cara untuk membuat pattern di Infinity Design, atau mengimport gambar yang mau kalian bikin pattern. Nanti saya akan contohkan dengan cara manual, bukan dari itu ya, bukan dari aplikasinya, tapi saya akan menggunakan cara manual. Saya import ekspor di file-file jet receiver itu. Nah, dan mungkin untuk sekarang hanya sekian yang dapat saya berikan buat kalian, dan kurang lebih mohon maaf. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe, dan thank you.